Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Bun, masih seputaran anxiety disorder, psikosomatis dan dispepsia. Sebelumnya saya doakan semoga teman-teman sehat selalu, diberikan kesadaran untuk lebih bisa belajar mengenai tentang anxiety disorder, psikosomatis dan dispepsia, juga bisa kembali hidup seperti orang normal seperti sedia kala, dan juga diberikan rezeki yang halal. Amin amin ya rabbal alamin. Video hari ini saya ingin membahas tentang bagaimana cara menghilangkan sensasi yang ada di dalam perut, di lambung, di usus, dan di lain-lainnya. Pokoknya yang berada di dalam perut. Jadi begini teman-teman ya, selama saya sakit sampai sekarang ini sudah 2 tahun setengah. Artinya saya mengalami sakit itu kala itu saya belajarnya itu di 1 tahun lebih. Setelah itu saya sedikit tambah belajar lagi tentang kemajuan-kemajuan, dan akhirnya sensasi dari anxiety disorder sudah tidak ada. Saya sudah beraktivitas normal, sudah melakukan aktivitas seperti orang normal, berkumpul dengan orang normal, melakukan kegiatan seperti orang normal. Cuman kala itu setelah 1 tahun lebih itu masih suka bukan sering ya, 1 tahun itu 1 tahun berikutnya itu mengalami reflux, mengalami begah, mengalami mual, mengalami perih seperti gastritis, pokoknya ada aja masalah yang dirasakan di dalam perut. Entah itu dispepsia organik, entah itu dispepsia fungsional. Kalau stres dikit biasanya begah, langsung asam lambung tinggi, akhirnya gas lambung naik. Itu yang terjadi setelah 1 tahun itu. Setelah 1 tahun saya sudah memperbaiki pola pikir. 1 tahun berikutnya saya memperbaiki perut, memperbaiki lambung. Dalam masa memperbaiki lambung itu saya mencoba berbagai hal. Saya juga mendengarkan mentor-mentor, saya mendengarkan dari dokter, dan saya coba beberapa metode yang saya lakukan. Ternyata teman-teman, yang paling terlihat manfaatnya adalah yang terakhir ini. Saya sudah mengikuti pola makan sedikit-sedikit tapi sering, yang dalam 1 hari itu makan bisa sampai 7 kali. Saya kurangi turun jadi 5 kali, saya kurangi jadi 3 kali, sampai jadi 2 kali, 3 sampai 2 kali, keseringan 3 sih, 3, 2, 3, 2 itu rata-rata. Itu sudah sekitar 1 tahun setengah saya makan hanya 2 atau 3 kali. Oke. Selama saya belum mengetahui tentang hal tersebut, saya masih mengalami reflux dalam 1 tahun, paling tidak 2 kali reflux, heartburn, dada terbakar, gas lambung, asam lambung itu banyak sekali. Akhirnya gas lambungnya menerobos ke esophagus, ke kerongkongan, jadi panas, jadi ada sensasi di bagian dada, itu masih merasakan meskipun hanya jarang. Dan setelah saya melakukan intermittent fasting selama 2 bulan ini, hal tersebut berangsur tidak ada, relatif tidak ada. Saya tidak mengalami mual, saya tidak mengalami perut perih, saya tidak mengalami gas naik, gas lambung terlalu banyak. Dan yang paling menyenangkan adalah saya sudah tidak ketergantungan terhadap karbo. Saya makan per 5 jam sekali. Jadi saya hanya sarapan, biasanya umumnya ya, saya sarapan jam 10 itu bubur gandum, biasanya hanya cuil saja, saya rendam malam, terus begitu pagi saya blender, terus saya campur dengan oatmeal, saya masak, dan saya makan itu. Terkadang saya makan dengan telur, terkadang saya kalau mau manis saya kasih kurma dan pisang juga madu. Siangnya saya makan sekitar jam 1 sampai jam 2, itu makan berat dengan karbohidrat sedikit. Nasinya itu hanya 1/4 piring, lainnya itu lauk dan sayur. Setelah itu malamnya saya makan agak berat, sekitar jam 5, 6, 7, antara itu. Saya tidak lebih dari jam 7. Saya makan nasi setengah piring dengan lauk komplit. Tapi biasanya kalau malam nggak ada sayur ya, tapi kalau siang pasti ada sayur. Tapi malam kadang ada sayur, kadang tidak, kadang keringan aja. Yang jelas ada proteinnya dari telur mungkin, atau tempe, atau daging. Terus setelah itu saya tidak makan dari jam 7 sampai makan lagi sarapan sekitar jam 10. Nah, di antara 3 kali makan tersebut terkadang saya kurangi, ada satu yang saya hilangkan. Terkadang makan malamnya yang saya hilangkan. Jadi saya terakhir makan itu jam setengah 2 atau jam 2 atau jam setengah 3 siang. Terkadang saya hilangkan yang paginya. Saya tidak pakai bubur gandum, tidak makan oatmeal, tidak makan apapun. Saya hanya makan atau minum jus kurma dan lain-lain.
Saya lakukan hal tersebut selama 2 bulan. Kalau sampai lihat dari video saya tentang belajar intermittent fasting sampai sekarang, video saya ini sekitar 2 bulan saya melakukan metode intermittent fasting. Ada sedikit yang tidak menyenangkan, itu adalah berat badan menurun. Berat badan saya menurun drastis ya. Selama intermittent fasting di bulan pertama itu saya kehilangan berat badan 2,5 kg sampai 3 kg. Setelah itu bertahap akan naik lagi sampai stabil di 68-69. Yang dulu biasanya ketika makan banyak saya stabilnya di 69 sampai 71. Sekarang turun stabil di 68-69. Tapi apa yang terjadi? Badan terasa enteng, tidak ketergantungan karbohidrat, terus bangun pagi tidak ada terasa yang jarum-jarum di tulang-tulang, di mana-mana tidak ada sensasi di dalam badan sama sekali, sedikit pun tidak ada sensasi. Terus pikiran jadi lebih fokus. Jadi pikiran saya jadi lebih fokus. Selama 2 bulan ini saya bisa semakin melakukan sesuatu yang lebih nyata. Seperti saya bercocok tanam yang semula saya tidak pernah bikin pupuk. Saya bikin pupuk sendiri. Saya pelajari tentang pupuk, saya bikin pupuk sendiri. Lebih fokus tentang pupuk dan berhasil saya membuat pupuk. Saya berhasil lagi membuat minuman probiotik dari kulit nanas TPAC. Saya minum dan ada banyak sekarang teman-teman saya yang ketagihan dengan TPAC saya, dan mereka datang untuk 2 hari sekali untuk minum TPAC, karena kalau saya minum sendiri nanti nggak nyaman di perut. Artinya probiotik itu juga tidak boleh berlebihan juga, meskipun itu bagus. Jadi probiotik yang saya bikin dari TPAC tersebut saya simpan di dalam lemari es, bisa dikonsumsi selama 4 hari. Kalau ada teman datang saya suguhi itu. Juga saya sudah tidak ada rasa begah ketika minum kencur, ketika minum kunyit. Kalau jahe saya memang tidak ada masalah ya, tapi kalau kencur sama kunyit kalau terlalu banyak itu biasanya ada sedikit rasa begah. Dan itu ketika saya intermittent fasting, begah itu semakin hilang, semakin tipis. Taruhlah nggak ada. Ya seperti orang normal lah. Orang normal juga biasanya kalau pagi mengalami sedikit begah. Dan saya mengalami seperti apa yang saya rasakan ketika normal dulu. Begahnya hanya begah-begah yang ringan itu saja, bukan begah yang sampai berat. Tidak lagi merasakan ada sakit di ulu hati, di daerah sini yang terasa berat sekali. Tidak ada perih lagi, tidak ada. Enak sekali. Saya minum TPAC itu saya buang anginnya itu lancar sekali, kencang dan lantang, enak sekali. Terus ya itu tadi ya, manfaat dari TPAC dengan dipadukan dengan intermittent fasting itu membuat kita lebih berenergi. Kita jadi kehilangan rasa-rasa yang ada di dalam perut kita. Kita jadi nyaman, terutama persendian saya ini usianya 45 tahun. Biasanya usia 45 tahun itu ada aja persendian. Saya mengalami ada sakit di persendian di jari tangan saya, dan itu sudah menghilang. Saya mengalami sakit di daerah, bahasa Jawanya itu bangkean itu ya, sudah menghilang. Dan saya sempat 4 bulan lalu mengalami cedera lutut karena pernah ketabrak benda tumpul. Jadi lutut saya sakit, dan itu pun juga menghilang ketika saya melakukan intermittent fasting. Jadi teman-teman ya, sampean kalau mau sembuh, sampean lakukan intermittent fasting. Sampean mulai dari 12 jam boleh makan, setelah itu 12 jam tidak boleh makan. Sampean makan jam 7 pagi sarapan, sampean makan lagi sampai jam 7 malam, sampean stop, tidak boleh makan. Tidur hanya boleh minum air putih, boleh minum jahe tanpa gula, boleh minum kopi tanpa gula, boleh minum teh tanpa gula. Setelah itu sampean tambah lagi durasinya, sampean tetap jam 7 stop, berhenti memasukkan makanan di dalam tubuh sampean berbukanya jam 8. Setelah itu minggu kedua sampean berbukanya jam 9. Setelah itu stabilkan di jam 10-11. Sampean lakukan itu selama 1 bulan aja deh. Ketika sampean sudah bisa 16 jam tanpa makan, hanya 8 jam jendela makan sampean makan 2 kali atau 3 kali dalam 1 hari tersebut, sampean akan kehilangan rasa-rasa yang tidak nyaman di dalam tubuh. Ketika saya pelajari dari Dr. Zaidul Akbar, Dr. Cahyono, dokter satu lagi yang sudah tua itu, orang Cina itu, beliau semua menyatakan bahwasanya intermittent fasting itu memperbaiki lambung. Jadi tubuh lambung atau organ pencernaan dalam tubuh kita ini harus atau wajib ada jedanya, wajib ada istirahatnya. Ketika kita tidak memasukkan karbohidrat di dalam tubuh, lambung pun tidak mencerna.
usus pun tidak mencerna, usus 12 jari, usus halus tidak mencerna, pankreasnya diam, artinya hanya bekerja seringan, terus organ-organ yang lain itu tidak bekerja dengan berat. Jadi ketika organ-organ tidak melakukan kegiatan yang berat dan sampean tidurnya cukup, dari jam 11 sampai jam 1 itu wajib tidur, karena itu jam-jamnya regenerasi sel. Sampean tidur jam 9 seumpama, bangunnya subuh, tapi sampean melewati 11, 12, 1, 3 jam untuk regenerasi sel tersebut, maka tubuh sampean akan semakin membaik, berangsur akan membaik. Karena apa? Karena orang yang sakit anxiety disorder, psikosomatis, dan dispepsia itu imunnya turun, orangnya mudah sakit, mudah masuk angin, mudah lemes, mudah mood swing, mudah segala macam. Lah itu tadi, mood swing itu akan semakin tipis, semakin hilang ketika sampai melakukan intermittent fasting. Kenapa? Karena tidak pernah terjadi lonjakan gula darah, yang terjadi stabil. Ketika tidak ada lonjakan gula darah, stabil saja, moodnya sampean akan stabil juga, sampean akan baik-baik saja, sampean akan santai menjalani hidup. Dalam mulai bangun pagi sampai mau tidur itu sampean tidak akan ada tegang-tegangnya, tidak akan ada serem-seremnya, tidak akan ada perasaan tidak nyaman, itu berangsur-angsur akan menghilang. Jadi pesan saya untuk teman-teman yang masih sakit dispepsia, entah itu fungsional ataupun organik, percayalah intermittent fasting itu bisa membantu sampean jadi lebih sehat. Jadi terima kasih sudah melihat video saya. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.